mengikuti kajian majelis di masjid yang dimana sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita dengan menjauhkan nikmat ini. Dan nikmat majelis adalah nikmat yang tidak bisa didapatkan hanya dengan belajar online. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi malaikatan sayyaratan fudla." Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat-malaikat yang ia tugaskan hanya untuk mencari majelis-majelis zikir, sayyahina fil ard. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini berjalan di muka bumi. Fa idza wajadu majlisan nada ba'dhum ila ba'd an halummu ila hajatikum. Apabila sebagian dari malaikat tersebut mendapati majlisul zikir, majlisul ilm, maka mereka memanggil malaikat-malaikat yang lain. Ayo, inilah hajat yang kita sedang cari. Wa haffa ba'dhum 'ala ba'd hatta mala'u ma baina as-sama'i wal ard. Malaikat-malaikat yang ikut duduk di majlis tersebut, mereka menaungi orang-orang yang ada di dalam majlis itu dengan sayap-sayap mereka, sampai sayap-sayap itu memenuhi antara langit dan bumi. Fa idzan tahaw sa'adu ila as-sama. Apabila majlis tersebut selesai, para malaikat ini naik ke atas langit menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah berada di atas langit. Fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bi'ibadihi. Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada malaikat-malaikat ini, padahal Allah lebih mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Dikarenakan Allah ingin memperlihatkan hikmah. Lalu kata Allah, "Min aina ji'tum ya ibadi?" Dari mana kalian datang wahai hamba-hambaku? Qalu ji'na min 'indi ibadin laka yusabbihunak wa yahmadunak wa yukabbirunak wa yuhallilunak wa yastaghfirunak wa yas'alunak wa yastajirunak. Ya Allah, kami datang dari sisi hamba-hambamu yang senantiasa bertakbir, bertasbih, mengagungkan, memujimu. Mereka beristighfar kepadamu, mereka meminta sesuatu kepadamu dan memohon perlindungan dari sesuatu kepadamu ya Allah. Lalu kata Allah, "Famadza yas'alunani?" Apa yang mereka minta dariku? Qalu yas'alunaka jannatak. Mereka meminta surgamu ya Allah. Kata Allah, "Fahal ra'auha?" Apakah mereka pernah melihat surga tersebut sehingga mereka memintanya? Qalu ma ra'auha. Mereka belum pernah melihatnya ya Allah. Mereka hanya mendapatkan berita informasi dari wahyu, baik melalui Al-Quran maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Allah, "Fa kaifa law ra'auha?" Lalu bagaimana kiranya kalau hamba-hamba ini mereka pernah melihat surga yang mereka minta? Lalu kata para malaikat, niscaya mereka akan lebih meminta ya Allah, dan seluruh permintaan mereka terarah untuk meminta surga. Lalu Allah bertanya lagi, "Wa mimma yastajirunani?" Dari apa mereka meminta perlindungan kepadaku? Kata para malaikat, "Yastajirunaka min narik." Mereka memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari nerakamu. Qala hal ra'auha. Allah kembali bertanya, apakah mereka pernah melihat nerakaku? Qalu ma ra'auha. Para malaikat menjawab, belum ya Allah, mereka sama sekali belum pernah melihatnya. Kata Allah, fa kaifa law ra'auha. Lalu bagaimana kiranya kalau mereka pernah melihat neraka tersebut? Kata para malaikat, niscaya mereka akan lebih bersungguh-sungguh meminta perlindungan kepadamu ya Allah dari neraka itu. Lalu kata Allah, fabashshirhum anni qad ghafartu lahum wa a'taitu ma sa'aluni wa ajartuhum mimma stajarunani.
berikan kabar gembira kepada mereka wahai malaikat, bahwasanya aku telah ampuni dosa-dosa mereka dan aku telah kabulkan permintaan mereka, yaitu dan aku telah lindungi dari apa yang mereka minta perlindungan kepadaku darinya, yaitu dari neraka. Kemudian kata malaikat, qala ya Rabb, fihim fulan abdul khata, innama wajada majlisan fajalas. Ya Allah, tapi di dalam majelis tersebut ada satu orang yang ikut duduk, tapi bukan tujuannya untuk bermajelis. Dia hanya melihat orang duduk rame-rame, dia pun ikut gabung. Apa kata Allah? Wa huwa kadzalik. Orang yang tidak sengaja duduk itu pun dia mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang-orang yang duduk di majelis, yang sudah berniat dari rumahnya untuk bermajelis menuntut ilmu. Kemudian kata Allah, hum qaumun la yashqa fihim jalisuhum. Mereka itulah manusia-manusia, tidak akan pernah ada yang merugi siapa saja yang duduk bersama mereka. Nikmat ini beberapa hari yang lalu, dikarenakan kondisi sekarang dan pemerintah kita memberlakukan tindakan preventif untuk melindungi masyarakat dengan melakukan PPKM darurat dan seterusnya, sehingga kita dijauhkan dari nikmat ini. Walhamdulillah, kembali Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kita nikmat ini yang harus kita syukuri. Dan perlu kita pahami, yang namanya penyakit, wabah, kalau terjadi itu telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan pasti akan berlalu. Pasti akan berlalu, karena tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan penyakit kecuali Allah telah menurunkan bersamanya obatnya. Ma anzalallahu da'an illa wa anzala ma'ahu shifaan. Dan juga Allah berfirman di dalam surat Asy-Syarh, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Setiap ada kesusahan akan ada kemudahan setelahnya. Setiap ada kesusahan yang sama, ada kemudahan yang kedua untuk kesusahan yang sama. Maka kita harus tetap optimis bahwasanya kita akan keluar dari suasana yang sangat memprihatinkan ini dalam kondisi wabah ini. Akan tetapi yang namanya musibah, ujian pasti terjadi. Dan ujian ini tidaklah Allah berikan melainkan memiliki hikmah. Yang menjadi pertanyaan kita ketika keluar dari pandemi ini, sudahkah kita menjadi orang-orang yang bisa mendapatkan hikmah dari ujian yang Allah berikan? Sudahkah pandemi ini menjadikan kita hamba-hamba yang lebih dekat kepada Allah? Kematian kita saksikan pada keluarga kita, tetangga kita, kerabat kita, bahkan di media-media sosial. Setiap hari yang kita dengarkan, yang kita saksikan, yang kita baca adalah berita kematian. Tidakkah itu terbetik bahwasanya bisa saja suatu saat yang diberitakan adalah saya? Sehingga ketika seorang tidak bisa mengambil pelajaran dari pandemi ini, maka kira-kira apa lagi yang bisa dia jadikan untuk bahan pelajaran? Padahal Allah berfirman, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian sampai kalian berziarah kubur, dalam salah satu penafsiran. Kenapa? Dengan berziarah kubur kita bisa melihat di situ ada kematian. Kita bisa melihat, menyaksikan sendiri kondisi orang-orang yang sebelumnya hebat ketika hidup di dunia, berpangkat tinggi, berkedudukan yang terhormat, tapi ternyata semuanya kembali ke dalam tanah. Sehingga kita mau mengambil pelajaran. Kafa bil mauti 'idatan. Maka cukuplah kematian itu menjadi pelajaran. Sehingga kalau suasana pandemi seperti ini kita tidak bisa menjadi orang yang lebih baik, maka kita khawatir Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan kebaikan bagi kita. Ulaikal ladzina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum. Ada sebagian manusia-manusia yang Allah tidak inginkan kebaikan untuknya. Kenapa?
dikarenakan di dalam hatinya ada sesuatu yang menghalangi untuk kebaikan ini masuk. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf, sebelum kita masuk kepada tema kita, Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Kata Allah, aku akan palingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi ini. Kata Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, amna'uhum fahmal Qur'an. Aku akan halangi hati mereka dari memahami Al-Quran. Kalau hatinya sudah dihalangi untuk memahami Al-Quran, maka jangan pernah harapkan untuk dia bisa mengamalkan sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang ini dihalangi dari memahami Al-Quran? Allah sebutkan illahnya, alasannya, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbarun fil ard bighairil haqq. Dikarenakan ada kesombongan di dalam hati mereka, yang mana kesombongan ini menghalangi hidayah untuk masuk ke dalam hatinya. Maka kalau seandainya pandemi ini tetap membuat kita tidak bisa mengambil pelajaran, padahal bisa saja dari daftar-daftar kematian yang kita saksikan, yang kita dengarkan setiap hari, tidak ada faktor yang bisa membuat kita untuk menghalangi kita bisa termasuk ke dalam salah satu nama tersebut. Tidak ada yang bisa menghalangi kecuali Allah masih menangguhkan kematian kita. Melainkan Allah masih menginginkan memberikan kepada kita waktu untuk lebih banyak mempersiapkan bekal sebelum berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari manfaatkan. Pandemi pasti berlalu. Pasti berlalu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dalam surat Al-Imran Allah tekankan, hari-hari ujian, hari-hari kesenangan adalah silih bergantinya hari yang Allah pergulirkan di tengah-tengah manusia. Siapa saja yang merasakan kesenangan hari ini, maka dia harus bersiap-siap untuk merasakan kesusahan setelahnya. Sebaliknya, siapa saja yang hari ini sedang merasakan kesusahan, hendaknya dia bersiap-siap dan bergembira akan datangnya jalan keluar, solusi, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, hafizakumullahu jami'an. Maka mari kita jadikan pandemi ini sebagai momentum untuk kita kembali kepada Allah, introspeksi diri untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Bukanlah yang menjadi patokan kapan kita mati. Dengan pandemi, tanpa adanya pandemi, orang kalau sudah ditetapkan namanya untuk meninggal pada tanggal sekian, hari sekian, maka meninggal. Tanpa sebab atau dengan sebab, kalau Allah berkehendak, ada yang sembuh dari COVID-19, ternyata kecelakaan meninggal. Dengan sebab pandemi atau tidak dengan pandemi, seorang pasti akan meninggal. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kondisi kita ketika meninggal? Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini yang menjadi patokan di dalam kehidupan kita, yang harus kita persiapkan sebagai bekal sebelum berjumpa kepada Allah. Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah selama kalian hidup di dunia ini, dan ketahuilah sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Baik, kita akan masuk kepada pelajaran kita yang lama tertunda dikarenakan pandemi ini. Wa nas'alullaha taufiq wal i'ana. Dan pada malam hari ini kita lanjutkan dengan penciptaan Adam alaihissalam. Sebelumnya kita telah bahas, tahun lalu kita telah bahas penciptaan jin, dari apa mereka diciptakan dan bagaimana keturunan jin Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang Adam alaihissalam, dari yang kita sarikan dari kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kitab pembahasan tentang penciptaan Adam ini sangat panjang dan tidak mungkin kita baca huruf per huruf, waktunya tidak akan cukup, sehingga saya coba ringkaskan agar kita bisa mendapatkan poin-poin inti dari penciptaan Nabi Adam, hikmah apa yang bisa kita petik, pelajaran apa yang bisa kita petik, akidah
manhaj yang kita bisa pelajari di dalam perjalanan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Pertama, berkaitan dengan sebelum Adam diciptakan. Sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan kepada malaikat bahwasanya Allah akan menciptakan makhluk yang menghuni planet bumi ini. Allah berfirman di dalam suratul Baqarah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, wahai malaikat, sesungguhnya aku akan jadikan di muka bumi ini khalifah. Apa makna khalifah? Apakah seperti yang dipahami oleh sebagian orang, pemimpin? Artinya kita ini harus jadi pemimpin, harus mendirikan khilafah. Khalifah dijelaskan maknanya di ayat-ayat yang lain. Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini Allah sebutkan di dalam banyak ayat, di antaranya di surat Hud, di surat Yunus sebelumnya. Allah berfirman, huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Dialah Allah yang jadikan kalian sebagai khalaif, jamak dari kata khalifah. Apa arti khalifah? Yaitu sesuatu yang datang setelah ada sebelumnya. Seperti misalnya Abu Bakar radhiyallahu an disebut dengan Khalifatu Rasulillah, khalifahnya Rasulullah. Kenapa? Karena beliau menjadi pemimpin bagi kaum muslimin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang datang setelah seseorang, setelah pemimpin yang satu, dia adalah khalifahnya. Ketika Abu Bakar radhiyallahu an meninggal, yang menjadi khalifah setelahnya adalah Umar. Dan ketika itu kaum muslimin memanggil Umar, ya khalifati Rasulillah, wahai khalifah, khalifahnya Rasulullah. Khalifahnya Rasulullah siapa? Abu Bakar. Umar khalifahnya Rasulullah. Artinya yang mengambil kepemimpinan setelah khalifahnya Rasulullah, yaitu Abu Bakar. Dipahami ini makna khalifah, yaitu sesuatu yang datang setelah sebelumnya ada. Nah, di sini menjadi permasalahan. Siapa yang ada sebelum manusia di muka bumi ini? Sebagian ahli tafsir secara syadz, pendapat yang tidak bisa dibenarkan, mereka menyebutkan bahwasanya Allah telah menciptakan manusia sebelum Adam. Dan ini khata', disalahkan oleh mufassirin. Ini dinisbatkan kepada Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala. Tapi pendapatnya ini pendapat yang keliru. Dari sebagian salaf, dari murid-murid Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, manusia dikatakan khalifah datang setelah sebelumnya ada penghuni di muka bumi ini. Mereka adalah jin. Sebelum Allah menempatkan Adam di muka bumi ini, ada jin yang menghuni bumi ini, dan mereka melakukan pengrusakan di muka bumi ini, menumpahkan darah, saling menzalimi sesama mereka. Sehingga ketika Allah melihat kondisi seperti itu, Allah mengirim malaikat dan membinasakan mereka. Mereka pun berlari sampai ke jazirah, pulau-pulau terpencil, dan di pinggir-pinggiran gunung. Ini tempat larinya jin. Ketika mendengar Allah akan menjadikan kembali di muka bumi ini penghuni setelah jin, malaikat langsung berpikir nanti mereka akan melakukan pengrusakan sebagaimana yang dilakukan oleh jin. Sehingga kata para malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau kembali akan menjadikan di muka bumi ini yang akan melakukan pengrusakan dan menumpahkan darah? Jadi di sini malaikat bukan untuk menantang, tidak setuju dengan apa yang Allah
beritakan kepada mereka untuk menciptakan Adam, tapi mereka ingin mengetahui apa hikmah dari diciptakannya kembali manusia ini. Ini makna pertama khalifah. Makna kedua, khalifah artinya ummar, yaitu yang memakmurkan bumi ini. Dan itulah manusia. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. Dan banyak lagi ayat-ayat tentang makna khalifah. Baik. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Adam ini penciptaan yang melebihi penciptaan makhluk-makhluk yang lain. Allah ciptakan Adam alaihi salam memiliki ciri-ciri tinggi dari Nabi Adam, sittuna zira'an, 60 hasta. 60 hasta. Sangat tinggi. Kemudian Adam ini alaihi salam adalah seorang yang kathirus sya'r, makhluk yang rambutnya memenuhi tubuhnya. Ini awal penciptaan Adam alaihi salam. Dan Allah menciptakan Adam dari tanah. Ma'ruf. Sebagaimana di dalam banyak ayat Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dalam ayat yang lain, wa idh qulna lil wa idh qala rabbuka inni khaliqun basharan min tin. Tatkala Rabbmu berkata bahwasanya ia akan menciptakan makhluk dari tanah. Dan Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr, wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Kami telah menciptakan manusia dari hama, min salsal, dari tanah liat yang kering yang dibentuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membentuk tanah liat ini dengan kedua tangannya. Allah menciptakan Adam alaihi salam dengan kedua tangannya. Dan di sini juga di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Perhatikan di sini Allah menetapkan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah memiliki tangan. Sebagian kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam, mereka mengatakan kalau kita menetapkan bagi Allah tangan, maka kita telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena yang namanya tangan itu kita saksikan ada pada makhluk. Nah, ini muskil. Di sini kita harus jelaskan karena ini berkaitan dengan akidah. Perhatikan, sebagaimana juga mereka mengatakan sebuah syubhat. Kalau kita mengatakan Allah di atas langit, Allah di atas arsy, berarti Allah berada di suatu tempat. Dan manusia, makhluk juga memiliki tempat. Kalau kita menetapkan Allah memiliki tempat dan juga makhluk memiliki tempat, maka kita sudah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Maka kita harus mengatakan Allah tidak di langit, Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Terus di mana? Ya pokoknya tidak ada dari tempat-tempat ini. Ini syubhat. Kita akan jelaskan bantahannya. Pertama, kalau memang mereka mengatakan setiap yang ada pada Allah, yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran ada pada dirinya, juga ada pada makhluk, maka kita konsekuensinya telah menyerupakan Allah dengan makhluk, maka ini sangat berbahaya. Contohnya, makhluk memiliki sifat hidup tidak? Hidup. Allah memiliki sifat hidup tidak? Iya, Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwa
Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia maha hidup, lagi maha berdiri sendiri, dan segala sesuatu butuh kepada Allah. Al-Hayyu. Berarti kalau kita tetapkan hidup bagi Allah dan makhluk juga hidup, maka kita sudah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Apakah demikian? Batil. Ini batil kalau begitu. Lalu apanya yang salah di sini? Yang salah adalah cara berfikirnya. Tidak semua yang Allah tetapkan ada pada dirinya berkonsekuensi menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena Allah menyebutkan sesuatu yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, dan Allah menyebutkan bagi makhluk yang sesuai dengan keterbatasan makhluk. Contohnya saja sesama makhluk. Manusia memiliki mata, semut memiliki mata. Apakah mata yang ada pada manusia sama dengan mata yang ada pada semut? Tidak sama. Tapi pada sisi penamaan ini ada kesamaan. Berarti tidak semua yang memiliki penamaan yang sama juga memiliki konsekuensi pada kesamaan hakikat. Jadi yang membedakan adalah hakikatnya. Allah memiliki tangan yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, dan makhluk memiliki tangan yang sesuai dengan keterbatasan penciptaan manusia. Contoh lagi, biar kita lebih mudah. Manusia memiliki ilmu tidak? Allah berfirman tentang Ya'qub, wa innahu ladzu ilmin lima 'allamnah. Dan Ya'qub adalah manusia yang memiliki ilmu terhadap apa yang kami ajarkan kepadanya. Dan Allah mensifatkan Adam memiliki ilmu, wa 'allama Adam al-asma. Dan Allah memberikan ilmu kepada Adam, mengajarkan ilmu kepada Adam tentang semua nama-nama yang akan kita sebutkan. Ini Allah tetapkan ilmu bagi hambanya. Dan Allah juga mensifati dirinya memiliki ilmu. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am, wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Dan juga dalam ayat-ayat lain, wa huwas sami'ul alim. Dan dia adalah Allah yang maha berilmu mengetahui dan maha mendengar. Perhatikan di sini, Allah menetapkan bagi dirinya ilmu dan bagi makhluknya ilmu. Dari sisi penamaan sama, tapi dari sisi hakikat berbeda. Perhatikan bedanya pada 3 hal. Yang pertama, ilmu Allah la yasbiquhul jahl wa la yalhaquhun nisyan. Ilmu Allah tidak didahului oleh ketidaktahuan. Berbeda dengan ilmu makhluk didahului oleh ketidaktahuan. Manusia tidak mengetahui sesuatu sampai ia mempelajarinya. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl, huwallazi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Jadi manusia ketika lahir, karena dia belum belajar maka dia jahil. Bahkan dia tidak bisa membedakan antara biji kerikil dengan korma. Apa saja yang dia dapat pasti dimasukkan ke dalam mulutnya. Kalau ada api di depannya, mungkin dia memegangnya. Kenapa? Karena dia belum pernah belajar, belum memiliki pengalaman bahwasanya itu berbahaya. Adapun ilmu Allah tidak didahului oleh kejahilan. Namanya ilmun azali. Ilmu yang azali, yang tidak didahului sesuatu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ilmu Allah la yalhaquhun nisyan. Tidak akan tersentuh dengan yang namanya lupa. Berbeda dengan ilmu manusia, hari ini dia belajar, bisa saja besok dia lupa. Ini waqi'un syahid. Dan realita kehidupan kita saksikan. Kadang seorang ingin ujian, malamnya dia belajar sampai tengah malam, besok ketemu soal, lupa. Itu ilmu manusia. Yang ketiga, manusia hanya mengetahui
terbatas. Adapun ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Perhatikan di sini yang ingin kita sampai, poin yang ingin kita sampai padanya, terkadang Allah sebutkan pada penamaan sama dengan apa yang ada pada makhluk, akan tetapi berbeda dari sisi hakikatnya. Maka ketika Allah berfirman Allah berada di atas arsy, Allah beristiwa tinggi di atas arsy, maka kita kembalikan semuanya bahwasanya maknanya Allah berada di atas arsy seperti apa hakikatnya, wallahu a'lam. Allah tidak kabarkan kepada kita, tapi yang Allah kabarkan adalah Allah berada di atas arsy pada 6 ayat di dalam Al-Quran. Allah kabarkan di antaranya, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Di dalam surat As-Sajdah Allah berfirman, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan di antara keduanya, dan kemudian Allah beristiwa tinggi berada di atas arsy. Ketika kita menetapkan Allah berada di atas arsy, makhluk berada satu tempat, ini tidak ada penyerupaan sama sekali. Karena Allah sesuai dengan kemuliaan dan ketinggiannya berada di atas arsy, dan makhluk sesuai dengan keterbatasannya menghuni tempat di muka bumi ini. Sebagaimana ilmu tadi, dari sisi penamaan sama, tapi dari sisi hakikatnya berbeda. Baik, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Ini tidak boleh kita menyerupakan tangan Allah dengan tangan makhluknya. Akan tetapi kita tetapkan bagi Allah memiliki dua tangan. Di dalam Al-Quran terjemahan, selain terjemahan Depak, kita dapati mereka menerjemahkan tangan dengan nikmat atau kekuatan. Perhatikan, coba nanti antum pulang, buka bahkan di aplikasi-aplikasi, kecuali aplikasi ayat, mereka menerjemahkan, wahai iblis, mengapa engkau tidak bersujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kekuatanku, bukan dengan kedua tanganku. Ini yang mereka sebutkan. Tapi mereka tidak bisa menghindar ketika menerjemahkan ayat di dalam surat Al-Maidah. Allah berfirman, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Allah bantah mereka, ghullat aydihim. Sebaliknya tangan mereka lah yang terikat, terbelenggu. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Kedua tangan Allah senantiasa terbentang memberi rezeki kepada siapa yang Ia kehendaki. Di dalam ayat ini di surat Al-Maidah, orang-orang ini yang menafsirkan tadi dengan kekuatan tidak bisa menghindar melainkan menafsirkan atau menerjemahkan pada ayat di surat Al-Maidah ini, kedua tangan Allah senantiasa terbentang. Baik, banyak lagi, tapi ini yang berkaitan dengan kisah kita hari ini, yaitu tentang penciptaan Adam dan bahwasanya Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Maka kita tetapkan kedua tangan bagi Allah dan kita tidak menyerupakannya dengan makhluknya. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita sudah sebutkan ciri-ciri Adam, tingginya 60 hasta. Kemudian asal penciptaan Nabi Adam dari tanah liat yang kering. Akan tetapi keturunannya tidak diciptakan dari tanah lagi. Allah ciptakan dari pertemuan antara sperma laki-laki dengan sel telur perempuan. Dan ini Allah sebutkan di satu ayat di dalam Al-Quran. Siapa yang tahu? Di dalam Allah sebutkan Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian keturunannya dari sperma dari mani laki-laki. Ada di surat As-Sajdah. Allah berfirman, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Ini di surat As-Sajdah, yaitu Allah menciptakan pertama manusia pertama Adam dari tanah, lalu Allah ciptakan keturunannya dari mani laki-laki. Dan sebagaimana juga iblis, jin yang pertama diciptakan dari api yang membara, tapi keturunannya bukan dari api. Ini harus dipahami. Dan kita sudah
jelaskan secara panjang lebar pada pertemuan setahun yang lalu. Baik, setelah Allah menciptakan Nabi Adam ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat, yang mana ketika itu iblis dari kalangan jin ikut beribadah bersama malaikat di langit. Dia ketika itu Abu Kurdus, Azazil namanya iblis ini, adalah seorang ahli ibadah di langit. Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ini sebelum Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama segala sesuatu. Setelah Allah ciptakan Adam, wujudnya seperti yang kita sebutkan tadi, Allah perintahkan kepada penduduk langit ketika itu, malaikat, untuk bersujud kepada Adam. Fasajadu, malaikat pun bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Ternyata iblis memiliki alasan, dan alasannya ini dia menggunakan qiyas, analogi. Dia mengatakan, qala a'asjudu liman khalaqata tina. Dalam ayat yang lain di surat Al-A'raf, qala ma mana'aka an tasjuda li, qala ya iblis, qala ma mana'aka an tasjuda idh amartu, qala ana khairum minhu. Ya Allah, mana mungkin aku bersujud kepada yang Engkau ciptakan dari tanah? Aku lebih baik darinya. Engkau menciptakan aku dari api, sementara dia dari tanah. Perhatikan di sini, iblis menggunakan qiyas, analogi. Engkau ciptakan aku dari api, sementara dia dari tanah. Dan api menurut iblis lebih baik dari tanah. Api bersih, tanah kita ketahui sendiri. Perhatikan di sini, apa yang salah dengan iblis ketika dia menggunakan qiyas? Apakah boleh menggunakan qiyas? Jawabannya boleh. Tapi sayangnya iblis menggunakan qiyas ma'awurudid dalil. Dia membenturkan qiyas, analogi ini dengan dalil. Nah, ini yang salah. Kalau misalnya ada orang yang menghalalkan khamr dengan qiyas, oh ini ada manfaatnya lebih, dan seterusnya, khamr ini dan seterusnya, dengan analogi. Apa jawabannya? Jawabannya adalah haram, walaupun dia menggunakan qiyas. Kenapa? Karena dia membenturkan qiyas, analoginya dengan dalil Al-Quran. Di dalam surat Al-Maidah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijis min amali syaitan fajtanibuh. Khamr, judi dan teman-temannya, ini semuanya adalah rijis, jauhi semua itu. Haram hukumnya. Maka tidak ada salahnya menggunakan qiyas atau analogi selama tidak dibenturkan dengan dalil. Karena yang namanya qiyas ini dari sisi definisi disebutkan oleh ulama usulul fiqh, ilhaqu far'in bi aslin fi hukmin li'illatin jami'atin bainahuma. Ada 4 unsur qiyas. Yang pertama adalah kasus baru yang belum pernah ada pada zaman Nabi yang ingin kita cari hukumnya. Yang kedua, kasus lama yang sudah pernah ada mirip dengan kasus baru tersebut. Kemudian yang ketiga, hukum. Yang keempat, illah, alasan kesamaan antara dua kasus tadi. Misalnya kita ingin mencari hukum narkoba. Narkoba, apa hukumnya? Pada zaman Nabi tidak ada. Kita perhatikan apa illah atau yang kira-kira sama di dalam narkoba ini. Ada unsur yang membuatnya bisa disamakan dengan sesuatu yang pernah ada pada zaman Nabi. Ternyata setelah diteliti, obat-obatan psikotropika ini, mereka atau obat-obatan tersebut bisa menghilangkan kesadaran. Dan pada zaman Nabi yang menghilangkan kesadaran apa itu? Al-khamr. Dia disebut khamr li'annahu yughattil aql. Al-khamr, khamr itu dari artinya menyembunyikan. Makanya jilbab wanita disebut khimar karena dia menyembunyikan aurat wanita. Khamr menutup akal sehat seseorang, sehingga obat-obatan narkoba tadi dikiaskan dengan khamr pada sisi hukum yang sama,
yaitu alasan yang sama, yaitu menghilangkan akal sehat, sehingga hukumnya pun sama, yaitu haram. Baik, ini udah masuk? Belum? Ini satu permasalahan. Permasalahan berikutnya, ada yang mengatakan bahwasanya iblis lebih hebat tauhidnya daripada malaikat. Kenapa? Karena ketika Allah memerintahkan untuk bersujud kepada makhluk, ada makhluk bukan? Makhluk. Malaikat sujud. Apa hukum sujud kepada makhluk? Enggak boleh, iya kan? Haram hukumnya sujud kepada makhluk. Bahkan syirik. Iya. Lalu bagaimana? Katanya malaikat lebih hebat tauhidnya. Jawabannya, harus kita pahami bahwasanya sujud itu ada dua jenis. Ada namanya sujud ta'zim wa ibadah, yang kedua sujud tahiyyah. Ada yang namanya sujud pengagungan ibadah, dan ada sujud penghormatan. Dan sujud penghormatan ini pada umat-umat terdahulu boleh hukumnya, sebagaimana yang Allah sebutkan tentang Nabi Yusuf alaihi salam di akhir kisah tentang Nabi Yusuf, di halaman paling akhir, paling atas sebelah kiri. Allah berfirman, wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujjada. Dan saudara-saudara Nabi Yusuf bersujud kepada Nabi Yusuf. Dan ini Allah sebutkan dan Allah tidak ingkari. Kenapa? Dikarenakan ini adalah sujud tahiyyah, sujud penghormatan, bukan sujud pengagungan dan ibadah. Kita lanjutkan penjelasannya insyaallah setelah salatul isya. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kembali kita lanjutkan sedikit tentang penciptaan Nabi Adam yang telah kita bahas. Terakhir kita sudah jelaskan bantahan tentang syubhat yang mengatakan bahwasanya iblis lebih mantap tauhidnya dibanding malaikat, dikarenakan iblis menolak untuk bersujud kepada Adam. Kita sudah sebutkan tadi bahwasanya sujud ada dua jenis. Yang pertama adalah sujud ta'zim wa ibadah, sujud pengagungan dan ibadah, dan ini hanya boleh diberikan kepada Allah, dan tidak mungkin Allah memerintahkan kepada makhluknya untuk bersujud beribadah kepada selainnya. Allah melarangnya. Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf, wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah matahari, bulan, siang dan malam. Janganlah kalian sujud kepada matahari, jangan pula kepada bulan, akan tetapi bersujudlah kepada yang telah menciptakan seluruh makhluk-makhluk tersebut. Ini bantahannya, tidak mungkin Allah memerintahkan malaikat untuk melakukan kesyirikan dengan bersujud kepada selainnya dalam bentuk sujud ibadah. Yang Allah inginkan adalah sujud jenis kedua, yaitu sujud tahiyyah, bersujud yang merupakan penghormatan, dan ini syariat umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini boleh sebagaimana yang Allah sebutkan tentang malaikat, juga yang tadi kita sudah singgung tentang sujudnya saudara-saudara Nabi Yusuf yang berjumlah 11, dan kita sudah sebutkan nama-namanya pada penjelasan tentang Bani Israel di majlis ini juga. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujjada.
semua saudara-saudara Nabi Yusuf bersujud kepada Nabi Yusuf. Dan ini Allah tidak ingkari. Padahal kalau ada di dalam ayat Al-Quran yang Allah sebutkan dan itu adalah kesalahan, Allah akan ingkari. Contohnya Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf, Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Perhatikan, orang-orang musyrikin ini kalau mereka melakukan fahisyah, dosa, mereka berargumen qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Ini argumen yang pertama, kami mendapati nenek moyang kami melakukan kemungkaran tersebut. Yang kedua, wallahu amarana biha, dan Allah yang memerintahkan kami untuk melakukan kemungkaran tersebut. Perhatikan argumennya dua hal. Ketika mereka melakukan suatu dosa, yang pertama, mereka mendapati nenek moyang mereka juga melakukannya sehingga mereka ikut-ikutan. Alasan mereka yang kedua, Allah yang memerintahkannya. Lihat ayat setelahnya Allah sebutkan, Qul wallahu la ya'muru bil fahsya. Qul inna Allah la ya'muru bil fahsya ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah tidak memerintahkan kepada perbuatan dosa. Yang Allah bantah hanya klaim mereka bahwasanya Allah memerintahkannya. Adapun argumen mereka karena mengikuti nenek moyang mereka, Allah tidak bantah karena memang benar. Mereka melakukan fahisyah, perbuatan dosa tersebut dikarenakan mengikuti nenek moyang. Tapi mereka menambahkan alasan kedua, Allah yang memerintahkan. Allah membantah, Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakan, Allah tidak pernah memerintah kepada yang buruk. Di sini para ulama ahli tafsir mengambil kaidah, apabila ada sesuatu yang munkar, maka Allah akan ingkari. Maka kalau tidak Allah ingkari, berarti itu adalah kebenaran. Kebenaran, baik itu kebenaran dari sisi berita ataupun kebenaran dari sisi hakikat. Adapun tadi mereka melakukan dosa dikarenakan mengikuti nenek moyang mereka adalah kebenaran dari sisi berita, bukan hakikat dosa tersebut yang dibenarkan. Baik, kita kembali. Allah sebutkan bahwasanya saudara-saudara Nabi Yusuf ini bersujud kepada Nabi Yusuf. Dan Allah tidak ingkari. Kenapa? Dikarenakan hal ini adalah syariat yang dibolehkan pada umat Nabi Yusuf, yaitu memberikan sujud yang bentuknya penghormatan. Adapun pada Nabi SAW, syariat beliau ini semua mansukh, terhapus. Tatkala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an pulang dari Yaman, menyaksikan orang-orang Nasara bersujud kepada pendeta-pendeta mereka sebagai bentuk pemuliaan, maka Mu'adz ketika sampai kepada Nabi SAW, beliau bersujud kepada Rasulullah. Rasulullah langsung segera mengingkarinya, seraya berkata, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahad, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya boleh aku memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya yang paling pantas adalah wanita untuk bersujud kepada suaminya. Tapi sayang, itu semua sudah terhapus pada syariat Nabi SAW, maka tidak boleh lagi ada seorang bersujud kepada orang lain. Sujud hanya dibolehkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud ibadah, sujud ta'zim, dan telah terhapus syariat sujud tahiyyah, sujud penghormatan pada umat Nabi SAW. Dan ini sesuatu yang lumrah dalam ilmu usulul fiqh tentang syariat umat-umat terdahulu. Allah berfirman dalam suratul Maidah, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Dan setiap umat kami jadikan bagi mereka syariat tersendiri dan jalan tersendiri di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan satu poin lagi. Nabi Adam alaihissalam, ketika iblis ini enggan sujud kepadanya, Allah mengusir iblis, sehingga yang sebelumnya dia sudah hasad,
muncul rasa ingin membalas dendam. Qala khruj minha mad'uma madhura. Wahai iblis, keluar dalam keadaan terhina. Keluar engkau dari surga. Lalu iblis meminta penangguhan. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berikan penangguhan kepadaku. Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah yang ada di sisinya, Allah berikan penangguhan kepada iblis untuk menyesatkan anak Adam. Ya subhanallahil azim. Dan perhatikan iblis ini bersumpah kepada Allah. Qala rabbi bima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Ya Allah, dikarenakan engkau telah mengusirku, maka aku bersumpah dalam ayat yang lain, fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Dengan keagunganmu ya Allah, sungguh aku akan sesatkan anak keturunan semuanya tanpa terkecuali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ucapan iblis setelahnya, dan aku akan halangi mereka dari hidayahmu, dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari belakang, dan dari samping mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Semua arah ditutup oleh iblis kecuali dari atas dan dari bawah. Ikhwani wa akhawati hafizakumullahu jami'an. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala, setelah iblis ini enggan bersujud, dia diusir dan diberi penangguhan. Allah berfirman kepada Adam, wa idh qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dari ayat ini kata Ibnu Katsir, al-zahir bahwasanya Allah telah menciptakan Hawa, istri dari Adam alaihissalam, ibu kita, sebelum Adam masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ketika baru diperintah untuk masuk surga, perintahnya ditujukan kepada Adam dan istrinya. Walaupun ada sebagian riwayat yang menyebutkan bahwasanya ketika Adam sudah dimasukkan ke dalam surga, ia merasa kesepian. Dan ketika ia tidur, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa dari salah satu tulang rusuknya yang paling pendek, yang paling atas, tulang rusuknya yang paling atas. Dan ketika bangun, ternyata wanita tersebut sudah ada di dekatnya, dan hebatnya Nabi Adam sudah mengetahui siapa namanya. Jadi sebelum berkenalan, Nabi Adam sudah mengetahui siapa nama wanita ini. Kenapa? Karena Allah sudah sebutkan, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah telah mengajarkan Nabi Adam semua nama. Bahkan sebagian ahli tafsir dari kalangan tabi'in menyebutkan Nabi Adam telah mengetahui semua nama-nama keturunannya. Ini yang diajarkan kepada Adam alaihissalam. Baik. Akhirnya Nabi Adam pun beserta istrinya Hawa tinggal di dalam surga. Dan Allah berikan penangguhan kepada iblis untuk mengganggu, memberikan was-was, bisikan kepada Adam. Hingga akhirnya iblis berhasil menggoda Hawa, wanita lemah. Hingga akhirnya Hawa yang pertama kali makan dari pohon khuld. Iblis mengatakan sebagaimana yang Allah kisahkan, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Wahai Adam, demi Allah, kalau engkau makan pohon ini dan tidaklah engkau dilarang oleh Allah, illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Sebenarnya wahai Adam, Allah melarang kalian berdua makan dari buah khuldi ini agar kalian tidak menjadi malaikat dan menjadi kekal. Dan ketika menggoda ini, iblis mengatakan wa qasamahuma, dengan sumpah dengan nama Allah. Ayah kita Adam polos. Ketika mendengar sumpah tadi dan makan buah khuldi, hingga akhirnya terjadi apa yang terjadi. Dan Allah bertanya kepada Adam, wahai Adam,
bukankah aku telah melarangmu? Alam anhakum an tilkum asyajarati wa aqul lakum inna syaitana lakum aduwwum mubin. Bukankah aku sudah katakan iblis itu musuh yang nyata bagimu dan jangan dekati pohon tadi? Apa kata Adam dengan polosnya? Ya Allah, saya tidak percaya dia menipuku ya Allah, karena dia bersumpah dengan namamu. Allahu Akbar. Begitu Adam alaihissalam mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak percaya ada orang yang berani bersumpah dengan nama Allah dan isi sumpahnya adalah kedustaan. Allahu Akbar. Padahal di pasar-pasar kita, Masya Allah, demi Allah ini anak beli 5.000, udah anak jual modal. Iya, makanya di antara yang dibenci oleh Allah dari pasar adalah aimanun kadhiba. Tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah aswaquha. Tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar, karena di dalamnya Allah tidak dihargai. Seorang pedagang bersumpah untuk melariskan dagangannya dengan nama Allah, dimain-mainkan nama Allah. Tapi tempat yang paling Allah cintai adalah masjiduha, masjidnya. Kenapa? Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalu la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulub wal absar. Di dalam masjid tersebut Allah izinkan untuk namanya disebutkan, ditinggikan. Ini bedanya antara pasar dengan masjid. Satu yang membedakan yaitu pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Hawa pun makan dan Adam ikut makan. Fabadat lahuma sawatuhuma, dan Allah subhanahu wa ta'ala mencabut dari keduanya pakaiannya hingga nampaklah aurat mereka. Mereka pun watafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Mereka bersegera mengambil dari daun-daunan pohon tin untuk menutupi aurat mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memanggil mereka, bukankah aku telah melarang kalian berdua dari mendekati pohon ini? Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun akhirnya mengusir semuanya, Adam, Hawa dan Iblis, mengusir semuanya dari surga dan diturunkan ke bumi. Hanya saja ketika sampai di bumi, Nabi Adam bertobat kepada Allah, Hawa bertobat kepada Allah, dan keduanya diberikan ilham untuk membaca doa yang sangat agung. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa dari ayah kita dan ibu kita, Adam dan Hawa, dan siapa saja yang membacanya ketika melakukan dosa, insyaallah mereka akan diterima sebagaimana Allah menerima tobatnya, akan diterima sebagaimana Allah menerima tobatnya Adam dan ibu kita Hawa alaihi wassalam. Akhirnya Nabi Adam dan Hawa pun diturunkan di muka bumi dan mereka merasakan kesengsaraan karena Allah telah sebutkan innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ara wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Ya Adam, di antara kenikmatan surga yang engkau akan rasakan, engkau tidak akan merasakan panas, tidak akan merasakan haus, tidak akan merasakan lapar. Semua yang kau inginkan datang kepadamu. Itu kenikmatan surga. Kemudian kata Allah, fala taqrabanna fala yukhrijannakum minal jannati fatashqa. Wahai Adam, Hawa, jangan sampai iblis berhasil mengeluarkan kalian dari surga, niscaya kalian akan binasa. Kebinasaan yang paling minimal yang dirasakan oleh seorang manusia dari keturunan Adam di muka bumi ini adalah ketika dia merasakan lapar atau haus, ingin minum, ingin makan, dia harus bekerja, berusaha terlebih dahulu. Ini kesengsaraan yang paling minimal. Ini sengsara hitungannya. Kita mungkin merasa enak pergi ke kantor, pergi bekerja, melihat usaha, melihat apa yang kita lakukan untuk bisa makan. Ini adalah kesengsaraan manusia. Kenapa? Kalau dibandingkan di surga, apa saja yang kita inginkan, semuanya ada di depan. Subhanallah. Ini akhirnya Adam dan Hawa diturunkan ke muka bumi ini. Mereka diajari oleh Allah cara beternak, cara berkebun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada keduanya keturunan. Yang pertama adalah Qabil dan saudarinya. Kemudian
ada Habil juga dengan saudarinya, dan disinilah mulai perjalanan Bani Adam. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ada lagi anak-anak Adam, diantaranya Syith ibni Adam, seorang nabi, dan seterusnya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu alam. Sudah terlalu panjang, tidak ada lagi tanya jawab. Mudah-mudahan di waktu yang lain. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Apabila ada benarnya datangnya dari Allah, ada kesalahan dan kekeliruan dari saya, wa astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimin.